Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan Bu Maria di hari ke-15 kita mengadakan doa puasa Daniel. Biarlah terus kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Baiklah kita lekatkan hati lagi kepada Dia. Baiklah kita lebih lagi mengenal Dia. Baik lagi kita membangun hubungan karib dengan Tuhan, sehingga kita boleh berjalan bergerak bersamanya. Kita naikkan satu pujian lama yang dimana ayah saya dulu sering menaikkan pujian ini. Salibnya Haleluya, Yesus, Kau ajaib, Kau mulia, Namamu Tuhan, Juru Selamat kami. Kau hebat, Kau agung dan mulia. Kami bersyukur bagi Bapa pada siang hari ini Tuhan. Kau mengajari kami satu lagi perkara-perkara ajaib. Ya Tuhan, salib-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Walaupun banyak sekali ujian, pencobaan, banyak sekali hal-hal yang hendak menarik kami keluar dari salib Yesus, tapi kami terus berpegang teguh pada salib-Mu. Karena untuk itulah kami Tuhan diselamatkan, dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Dan kami sudah menang karena Engkau sudah menang di atas kayu salib. Mari Tuhan beracara ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang akan bekerja dengan cara yang luar biasa, sehingga kami bergerak di mana Roh-Mu bergerak Tuhan. Dan kami orang-orang awam ini Tuhan, bukan orang-orang yang bertitel, berpangkat maupun yang sekolah tinggi Tuhan, bahkan sekolah Alkitab yang tinggi, tapi kami adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang awam. Dan kami mau lebih lagi melekat pada Engkau, mengenal Engkau seperti Engkau mengenal kami, sehingga kami tidak disesatkan pada akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya.
jemaat Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi dengan Bu Maria pada siang hari ini. Saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudaraku, banyak sekali orang-orang yang di penghujung akhir zaman ini bingung ya, karena ada banyak hal. Bahkan ada salah satu hamba Tuhan yang termasuk banyak pengikutnya, dia membuat sinode sendiri ya, bukan menjadi rahasia lagi ya, seperti yang kemarin saya dikasih tahu oleh beberapa teman yang mengirim ya lewat WhatsApp itu ya, bahwa Pak Erastus tidak percaya Yesus itu juru selamat, tidak lagi menganggap dia sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai manusia biasa sama seperti Adam, dan juga dia bilang hanya utusan ya saudara, dan dia meninggikan nama Bapa Yahweh ya saudara. Makanya saya juga sudah berulang kali saya kasih tahu kalau kita hanya merujuk pada nama Bapa Yahweh yang ditinggikan Bapa Yahweh, akhirnya itu akan memutuskan nama Tuhan Yesus ya. Tapi saya tidak menentang nama Bapa Yahweh ya, selagi kita masih menganggap ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Yeshua HaMasiah, bahasa Ibrani Tuhan Yesus, itu kita tidak akan tersesat. Dan kita menganggap Bapa Yahweh itu Bapa di sorga, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mengagungkan nama Bapa Yahweh terus, Bapa Yahweh, dan menghina-hina nama Yesus, saudara akhirnya akan tersesat di ujung akhir zaman ini. Kenapa? Karena merendahkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya saudara, ini ada ayatnya yang Tuhan berikan. Pada saat ini kita baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mau dilempari batu orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan. Karena dia melihat, oh ini ada saudaranya, adiknya, kakaknya dari Maria dan Yusuf, maka lahirlah setelah Yesus ya, ada adik-adiknya secara jasmani dari hubungan suami istri. Tetapi Yesus beda, yang meminjam rahim Maria dan dilahirkan oleh Roh Kudus ya, yang menaruh benih itu dari Bapa di surga, dari Roh Kudus ya saudara, bukan dari benih manusia, bukan dari benih laki-laki dan wanita saudara, beda. Tetapi mereka tidak melihat, mereka tidak mengerti, dan mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, oh Yusuf anak tukang kayu, dan Yesus juga anak tukang kayu. Ya sama apa adanya dengan adik-adiknya yang lain. Akhirnya mereka tidak mau dan menolak ya, menolak Mesias, menolak Juru Selamat, menolak Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan tidak melempari batu dengan apa? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, tapi karena engkau menghujat Allah. Dibilang karena Yesus itu menghujat Allah, mau menyamakan diri sebagai Allah, karena dibilang dia adalah anak Allah, saudaraku ya. Jadi semua manusia yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, itu berarti belum mengenal Tuhan, belum percaya Yesus sebagai Juru Selamat, dan tetap di bawah hukuman. Ya, tetap di bawah kebinasaan. Maka banyak orang-orang dunia, agama-agama, bahkan orang Kristen pun, saksi Yehova yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, mereka tetap dalam kutuk dosa, ya, belum ada keselamatan. Tapi pada saat mata roh mereka terbuka dan melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamah hatinya, ada pertobatan, ya, menerima Yesus dan mengatakan, Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah Yesus mengetuk setiap hati manusia untuk Yesus datang masuk untuk menjadi raja dan kuasa dalam kehidupan kita? Saya sebagai orang awam ya, bukan sekolah teologi yang tinggi ya, yang banyak sehingga otaknya penuh teori-teori dengan kepintaran hikmat dari manusia. Karena bagi Tuhan itu satu kebodohan ya. Hikmat manusia itu satu kebodohan, saudaraku ya. Untuk mengenal Yesus aja kita dibilang bodoh, ya saudaraku ya. Tetapi apa yang merupakan bodoh di mata manusia, tetapi kalau Tuhan angkat, Tuhan ambil, maka itu adalah kekuatan Allah ada pada kita pada saat kita terima Yesus. Ya, bagi orang dunia bodoh, kamu percaya Yesus, dia kan manusia aja.
Tapi pada saat kita mengerti dan mengenal, kita mengalami. Saya juga mengalami zaman Roh Kudus menginsahkan kita akan dosa dan penghakiman. Disitulah saya hancur hati. Saya mengakui semua dosa-dosa saya apapun juga. Karena ada kutuk dosa dari Adam Hawa terus temurun-temurun. Jika kita mengatakan kita benar, kita tidak pernah berdosa, berarti kita berbohong dan berdusta. Bapa segala dusta iblis, ya saudara. Jadi pada saat kita disentuh oleh Roh Kudus dan kita mengakui diri kita orang berdosa, membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita diselamatkan. Dan itu yang hendak iblis hancurkan pada akhir zaman ini, supaya yang di pikiran orang sekarang Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh seolah paling berkuasa, paling hebat, paling segala-galanya. Padahal Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu, saudara. Tuhan Yesus dan Bapa di surga dan Roh Kudus itu satu, ketiganya yang esa. Seperti manusia ada tubuh roh, tubuh jiwa, tubuh jasmani, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Tuhan juga begitu. Ada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tiganya yang esa, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan sementara karena Tuhan Yesus itu keluar dari Bapa, wujud Bapa. Orang bilang firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, di dalam Yohanes 1. Jadi saudara jangan bingung-bingung ya. Saya juga dulu sempat baca firman bingung. Oh, berarti ini Yesus itu diutus sama Bapa. Berarti ada dua orang nih, gitu kan? Kita berpikir demikian, saya juga dulu berpikir demikian. Tetapi pada saat Roh Kudus memberi pengertian, ya, itu adalah wujud Allah, ya. Bapa itu terang yang tak terhampiri. Bapa itu penuh kemuliaan dan mewujudkan sebagai jasmani yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan juga sudah Bapa di surga sudah memberikan nama di atas segala nama, ya, nama yang berkuasa di bumi, di kolong bumi ini, di kolong langit ini tidak nama lain selain dalam nama Yesus ada keselamatan. Jadi saudara, saya juga tidak pernah dengar orang mengusir setan dengan nama Bapa Yahweh. Pergi setan dalam nama Bapa Yahweh. Pergi setan, gak ada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus pergi kuasa-kuasa kegelapan. Kita mengusir setan dengan kuasa nama Yesus. Kita mengusir, menyembuhkan. Bahkan kita juga bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Karena nama itu diberi hak penuh kepada kita untuk menyebut nama itu nama yang berkuasa, saudara. Karena kita dan Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus udah ada menyatu dalam diri kita. Jadi jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing. Tetap nama Yesus itu nama yang berkuasa, ya. Jangan terputus benang merahnya, ya. Ya, kalau kita terputus benang merah kita dengan salib Yesus, kita akan tersesat. Makanya saya sangat sekali bangga dengan orang-orang Protestan itu. Mereka begitu mencintai Tuhan. Mereka begitu menyelidiki bagaimana Tuhan itu bisa membangkitkan Lazarus, bisa menyembuhkan, bisa angin reda, bisa berjalan di atas air. Karena Yesus itu Tuhan sendiri. Ya, saudaraku. Jadi ada kuasa yang sama, ya. Bukan berarti Tuhan Yesus turun dari surga terus surga kosong. Enggak, saudara. Dengan kemahakuasaan Tuhan, Tuhan bisa keluar dari dirinya, Bapa keluar dari dirinya, yaitu Tuhan Yesus. Karena Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu dan sama, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Kita di penghujung akhir zaman ini jangan tersesat, ya. Karena seringkali manusia pakai otak, pakai logika. Ini jangan pakai logika. Pakai hatimu, pakai rohmu untuk menyatu dengan Roh Kudus sehingga diberi hikmat dan pengertian. Dan saya bacakan lagi, ya. Di dalam satu ayat lagi, Yohanes 5 ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, kalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Ya, lihat ya, Bapa dan anak, yaitu Tuhan Yesus itu satu mengerjakannya.
Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi kuasa yang sama dari Bapa di sorga dan kuasa yang sama dengan Yesus Kristus sanggup membangkitkan, ya. Jadi sebelum zaman Yesus lahir, itu zaman Bapa, Allah Bapa, ya saudara. Jadi zaman dulu aja ada kebangkitan, ya, dari orang-orang yang mati, ya, dari cerita-cerita yang lama, ya saudaraku, ya. Nah, sekarang pun zaman Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Jadi kuasa yang sama itu dimiliki oleh Bapa dan Anak, ya saudaraku. Jadi pada ujung akhir zaman ini janganlah kita terkecoh, jangan kita bingung. Pokoknya benang merahnya salib Kristus itu jangan pernah terputus. Nama Tuhan Yesus itu tetap nama berkuasa. Kalau bahasa Inggris Jesus Christ, ya saudaraku, ya. Kalau bahasa Chinese, ya, Sangti, ya, Sangti Cufu, Tuhan Yesus memberkati, Cu Yesu, ya. Sama, orang bilang, orang Cungko, orang Tiongkok bilang Cu Yesu, itu tetap Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Tapi berbagai belahan dunia kan namanya beda-beda. Kalau di Amerika Jesus Christ, di Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu Mesias yang diurapi, ya. Jadi jangan pernah saudara tidak memanggil nama Yesus. Karena saya berapa kali dikontak nih sama orang-orang Bapak Yahweh, marah-marah sama saya, Bu Maria, jangan lagi pakai nama Yesus Kristus itu Dewa Zeus, gini. Aduh, saudara, dia ngotot, ngomong terus, ngoceh terus. Terus saya bilang pada ujungnya, ya, tetap Yesus Kristus itu Tuhan. Dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa semua orang manusia yang di bumi. Barang siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya di bawah hukuman. Itu saja sudah jelas, ya saudara. Banyak sekali teman-teman saya juga yang terkecoh, ya, dengan nama Bapa Yahweh, dibaptis kembali, dibaptis ulang untuk memutuskan nama Tuhan Yesus, ya, sehingga kehidupannya langsung alam rohnya gelap, saudara, nggak bisa berdoa, stres, ya, setelah dibaptis ulang, stres, akhirnya dia minta ampun sama Tuhan, berjuang kembali bisa ngomong Tuhan Yesus itu memerlukan waktu berbulan-bulan kembali karena sudah diputuskan. Oleh sebab itu, ayo jangan sampai terkecoh, ini akhir zaman. Akan banyak lagi penyimpangan, penyesatan tuh sedikit demi sedikit. Mungkin pengajarannya yang lain bagus Pak Erastus, tapi dalam hal ini, hal yang sangat urgent, sangat penting banget, dibilang Tuhan Yesus itu bukan juru selamat, itu sudah sesat, saudara. Ya, sudah, jangan ikutin, ya. Pokoknya ikutin, follow with Jesus. Cari sumbernya dari firman Tuhan. Jangan banyak dengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Cari dulu sumbernya. Intinya kita bersatu dalam doa, dalam firman, dalam Roh Kudus, dalam kamar doamu. Jangan banyak dengar khotbah-khotbah dari yang lain. Ya, kita sumbernya, sarinya, intinya dari firman Tuhan sendiri. Kita cari sendiri. Kita ngomong sama Tuhan melalui Roh Kudusnya penolong. Bukankah Dia Roh kebenaran yang akan menuntun kita pada jalan kebenaran dan menuju kehidupan yang kekal? Ya, kalau kita tidak mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kita menginjil? Bagaimana kita membawa orang-orang yang berdosa kepada Yesus kalau mereka tidak dibawa kepada Yesus sebagai seorang Juru Selamat? Mengaku dosamu dengan segenap hatimu dan kau diselamatkan. Pada saat kau terima Yesus, dibaptis, dikubur dalam air, ya, dalam roh itu dikubur, ya, dan bangkit hidup yang baru. Pada saat engkau mengaku dosa, maka dibaptis air itu dikubur dosa-dosamu dan hidup baru bersama Yesus. Dan ada kedagingan yang masih nempel di kerat melalui proses-proses kehidupan. Mengerat semua karakter, semua kejahatan, semua apapun diproses, ya, lewat kehidupan ini. Sehingga kita murni, tulus, menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang hidup benar, hidup kudus, maka kita bisa menjadi pasukan Tuhan yang kuat. Kalau kita aja tidak ada kebenaran, ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, kita aja awal-awal dari sebagai pasukan Tuhan, ketopong keselamatan, berbaju jirakan keadilan, perisai iman, ya, pedang roh, ikat pinggang kebenaran, baru berkasutkan kerelaan memberitakan Injil.
Kalau ketopongmu aja sudah salah, ya, harus ada ketopong keselamatan. Keselamatan dari siapa? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan selamat, saudara. Itu yang hendak dihancurkan oleh iblis, ya, karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Kita ini sudah ada di penghujung akhir zaman. Jangan kita sampai tersesat, ya. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya kita semua pada akhirnya tujuan kekal kita adalah surga yang kekal, ya, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita naikkan satu pujian. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan kasih-Mu kepadaku. Ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Tiara bakata korobo sendera la bakara la papa papa papa. Hikara la bau sendera la korabata syakara papa papa papa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua roh-roh penyesat yang mengikat semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, kami cabut di dalam nama Yesus. Kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Semua roh-roh penyesat, roh-roh Bapa Yahweh, dalam nama Yesus kami hancurkan semuanya. Dalam nama Yesus yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka itu semua roh penyesat harus diusir, ditangking dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, di bawah bumi ini tidak ada nama lain yang di dalam namanya kita beroleh keselamatan. Benang merahnya itu salib Yesus. Jangan pernah tinggalkan salib Yesus, karena disitulah pengorbanannya. Disitulah Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia Tuhan yang keluar dan turun dari tahtanya untuk menjadi serupa segambar dengan manusia, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya Bapa, untuk menjadi serupa dengan manusia, hingga Kau mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa seluruh umat manusia tertanggung di atas kayu salib. Tuhan, demikian juga dengan kami Tuhan, yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kami terputus benang merah kami dengan Engkau. Jangan sampai kami menghujat nama-Mu. Jangan sampai kami menjelek-jelekan nama-Mu. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, tolonglah kami Tuhan, sehingga di penghujung akhir zaman ini kami terus berjalan dalam kebenaran. Tidak ada penyesatan dalam hidup kami yang mau merendahkan hati kami, yang terus terhubung dengan Engkau 24 jam melalui Roh Kudus yang ada pada
kami Tuhan. Kalau Roh Kudus ada pada kami, Dia bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka dia tidak bisa mengakui dengan mulut, bibir, dan hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur Kau berikan kami Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu mulia. Kami percaya Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Ada suatu kali juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, mengucap syukur atas pernyataan-pernyataan Roh. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saya diingatkan satu kali ada satu kebaktian KKR. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan dan dia bercerita, dan ada satu pengerjanya yang dapatkan penglihatan ya, bahwa dia lihat wajah Tuhan Yesus berbeda, bersinar dalam kemuliaan. Dia pakai jubah ya, jubah yang dahsyat ya, jubah sebagai raja di atas segala raja. Tuhan sebagai Tuhan itu, Yesus dimuliakan ya. Bapa saja memuliakan Yesus ya. Ini anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Bapa di surga aja memuliakan Yesus. Kenapa? Karena dia keluar dari Bapa dan anak, yaitu Tuhan Yesus satu. Ini ada firman-Nya ya saudara. Saya bacakan lagi di dalam. Nah, saya baca lagi Mazmur 93 ayat 1. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Amin. Nanti Yesus datang kedua kalinya menghancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan dan mengalahkan antikris, dan Tuhan akan menjadi Raja. Dia Raja berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu Tuhan Yesus tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau sudah ada ya. Jadi sebelum Adam, Yesus sudah ada ya. Jadi jangan mengatakan kayak Pak Erastus ya, apa bedanya Adam sama Yesus? Dibilang sama, beda. Sebelum Adam, Yesus sudah ada. Karena Adam diciptakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Bapa dan anak adalah satu ya. Jangan tersesat saudara, benang merahnya tetap salib Kristus. Jangan lupa kita kalau di rumah juga bisa mengadakan perjamuan kudus. Bersatu dengan tubuh dan darah Yesus ada kekuatan roh. Amin, haleluya.